Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Trending Topic. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah membicarakan terkait dengan PPN yang 12% di tahun 2025. Selanjutnya kita akan membahas impor. Kira-kira apa sih tentang impor ini, Gema? Mungkin kemarin banyak yang tahu ya informasi viral yang ada petugas bea cukai yang membakar makanan sebesar 1 ton. Karena ternyata memang barang-barang ini adalah justipan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena kan seorang ini maksimal kalau nggak salah berapa 5 kg ya untuk membawa makanan ya. 1 ton akhirnya dibakar karena memang tidak sesuai dengan ketentuan ya. Ada yang bilang sih kan mubazir kalau dibakar, kenapa nggak dibagikan? Nah cuman kan memang tidak tercatat makanan ini. Bukan barang Indonesia juga kan. Jadi kan kayak tingkat kebersihan, halal apa enggaknya itu dari BPOM belum ada ininya, standarnya. Itulah yang menjadi ya kenapa itu tidak boleh dikonsumsi, itu alasannya. Ya pemirsa, jadi kantor pelayanan utama Bea dan Cukai tipe Madya Pabean CS Soekarno-Hatta akan segera menerapkan aturan baru mengenai pembatasan perlintasan barang penumpang perjalanan dari luar negeri. Jadi yang masih punya niat untuk liburan ke luar negeri, ini mending harus ditelaah lagi deh aturannya. Siapa tahu ada yang mau beli tas atau beli handphone dari luar, ini mungkin bisa ditahan-tahan dulu atau mungkin menyiapkan uang lebih ya. Karena peraturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Nah, kebijakan ini sebenarnya sudah diterapkan mulai 10 Maret 2024 kemarin. Oke. Jadi kan pertanyaannya kira-kira barang apa aja sih yang kena? Tadi kan Gema udah mulai menjelaskan tuh apa tadi, tas, baju ya. Jadi pemirsa ada 5 jenis barang penumpang yang dibatasi nih jumlah muatannya. Kita lihat bersama ya, ini ada alat elektronik, ada alas kaki atau sepatu, kemudian ada barang tekstil, tas, dan juga barang alas kaki lainnya. Jadi mungkin kalau alas kaki ini ada perbedaan ya untuk sepatu dan juga sendal. Soalnya memang ada spesifik perbedaannya. Nah contohnya nih, misalnya nih kita per penumpang dari luar negeri pulang ke Indonesia, dibatasin nih cuma 5 item kan per orang. Misalnya kita bawa 2 tas, kemudian juga 2 pasang alat alas kaki, dan juga satunya lagi ini barang tekstil lainnya. Jadi cuma 5 dari ada 3 kategori itu. Nah kalau lebih dari 5 item itu akan dikenakan pajak impor ya. Nah ini kita akan lihat nih, kalau untuk alat elektronik ini maksimal hanya diizinkan membawa 5 unit dengan harganya $1.500. Sedangkan untuk jenis barangnya seperti telepon seluler, kemudian headset, komputer tablet, ini maksimal 2 unit untuk per penumpangnya. Nah kalau penumpang membawa barang lebih ataupun lebih dari ketentuan yang ada, maka akan dikenakan biaya impor barang secara proporsional. Jadi memang ada hitungannya lagi nih pemirsa, masing-masing barang ini seperti apa. Jadi pemirsa, sebetulnya aturan terkait Permendak ini sebetulnya buntut dari upaya pemerintah untuk menata kembali kebijakan impor dengan menggeser bagaimana pengawasan impor beberapa komoditas barang dari post border menjadi border. Jadi barang yang pengawasan impornya dikembalikan menjadi pengawasan border ini ya tadi seperti elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan juga sepatu. Nah, kalau bawa elektronik ini juga sebenarnya harus laporan IMEI-nya dulu Jessica ya di bandara ya. Jadi nggak serta-merta beli sudah masuk ke dalam ketentuan 2 barang tersebut dan tiba-tiba ya udah kita langsung pulang aja, nggak gitu juga. Dan dan dari aturan yang ada juga, elektronik pun ada harga batasnya juga Jessica ya, bisa dibawa berapa dolar gitu ketika masuk ke Indonesia. Dan peraturan ini juga ditujukan, ingat nih, ditujukan bagi seluruh penumpang perjalanan luar negeri termasuk pekerja migran Indonesia yang akan pulang ke tanah air. Dan kalau ketahuan membawa muatan lebih dari yang sudah ditetapkan, ini akan dikenakan biaya impor barang secara proporsional. Nah, kalau kita mengutip dari laman Bea Cukai juga ya, di tahun 2023 memang ada biaya bea bebas masuk nih. Jadi kita misalkan dari luar negeri kita pulang bawa handphone, misalnya nilai handphone termahalnya itu kita kasih $1.299 Amerika Serikat. Nah, ketika kita pulang ini bebas bea masuknya kan $500 ya. Berarti ada sisa nilai dari $799 ini yang akan dikenakan si pajak dari barang yang kita bawa ke Indonesia ini. Jadi akan dihitung dikalikan dengan kurs yang terbaru. Nanti ada
penghitungan dari bea cukai, nah itu harus dibayarkan secara wajib ke petugas bea cukai. Nah itu tuh kalau misalkan kita melihat banyak ya suka seliweran di media sosial yang just tip itu gimana jadinya ya? Mereka nanti Menaikkan harga barang ya berarti ya. berarti karena mereka akan kena pajak lagi berarti kan. Nah, gimana nih pemirsa? Kira-kira apakah Anda suka just tip atau mungkin sering membawa barang dari luar negeri yang tadi melebihi persyaratan yang ditentukan? Misalkan maksimal cuma boleh 5, maksimal cuma boleh 2. Kira-kira gimana? Anda sering membawa lebih dari segitu barang yang sudah ditentukan? Nah, kemudian juga ada perbedaan nih Jessica ketika kita masuk ke Indonesia lagi ya membawa barang dari luar negeri ini, juga ada perbedaan dari nilai impor ketika kita punya NPWP atau nggak punya NPWP. Nah, kalau punya NPWP ini sekitar 10% dikenakan dari tarif PPh-nya. Tapi kalau nggak punya NPWP ini 20%. Oh, jadi lebih dikenakannya tinggi lebih ya. mahal. 20%. Oh, soalnya nggak ada NPWP-nya jadi nggak ke-track sebelumnya ya. Jadi kalau di Facebook ini juga udah mulai ramai nih Jessica. Ada yang bilang daripada kita yang berangkat mendingan just tip. Iya memang sebenarnya just tip kan menjadi salah satu opsi ketika mau belanja barang berkualitas dari luar negeri ya. Tapi kalau ada peraturan impor baru ini mungkin harus siap-siap barang-barang just tip ini akan dimahalkan nih sama penjualnya. Ya, dan sebetulnya ini juga sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengumumkan kalau pemerintah akan memperketat pengawasan impor umum barang konsumsi, barang kiriman, dan kemudian impor melalui kawasan berikat, pusat logistik berikat, dan lainnya. Ini artinya juga pemerintah akan memperketat pengawasan impor melalui sistem elektronik atau e-commerce dan impor melalui barang penumpang atau yang biasa dengan just tip kita kenal. Ini just tip makin susah dong ya kira-kira. Nah, tapi kalau kita melihat nih, pemerintah kan telah menerbitkan Permendak tadi ya sebagai revisi Permendak sebelumnya. Nah, Direktur Impor Kemendak Arief Sulistyo mengatakan bahwa salah satu perubahan dari Permendak ini adalah membebaskan kembali komoditas menotilen glikol atau bahan baku plastik. Jadi mungkin untuk bahan-bahan baku yang menggunakan plastik di Indonesia, ya mungkin akan ada emang nggak naik harganya ya, karena kan impor untuk bahan plastiknya ini tidak naik. Nah, cuma untuk barang-barang lainnya, barang-barang yang dipakai personal yang udah jadi, ini nih. Dan kita akan lihat bagaimana sih komentar dari warganet. Kita lihat ini dari @PRMDY. Asik, jadi ada alasan kalau diminta oleh-oleh. Oh, dia biasa ke luar negeri tapi nggak mau dititip-titip. Tapi kan kalau cuman gantungan kunci enggak kali. Selama musim muat di koper, gantungan kunci kan enggak akan. Kemudian dari @engineering_IN yang mengatakan aduh rempong. Ya udah itu jadi seperti yang tadi ya udah alasan aja kalau diminta disuruh bawa oleh-oleh bilang aja enggak ada pajaknya, kena pajak gitu. Dan selanjutnya ada komentar dari Frideo. Gak ngaruh katanya. Coba deh bawa barang lebih dari 5, kita lihat kira-kira kena nggak nanti di bandara ya. Kira-kira kenapa ya dia bisa ngomong gak ngaruh ya? Apa menurut dia pengawasannya kurang atau seperti apa? Kita kan tahu ya. Tahu nih. Atau dari Andre @Sam yang mengatakan selain pembatasan impor penting adanya program untuk perkuatan ekspor. Iya, jadi kita nggak cuma menanti barang masuk ya, tapi kita juga bisa mengirimkan ke luar negeri nih. Dan selanjutnya ada komentar dari Why alas kaki. Ini kayaknya suka beli alas kaki dari luar negeri lewat just tip nih kayaknya si Yuna ini nih ya. Iya, karena memang sebenarnya alas kaki kan ada juga yang masuk ke barang-barang yang high end atau harganya juga mahal ya. Jadi makanya mungkin dikenakan. Alas kaki pun juga tadi berbeda loh, ada alas kaki biasa, ada sepatu. Dibedakan. Jadi misalnya bawa sendal 2 pasang, sepatu 2 pasang, harusnya sih kalau sesuai ketentuan nggak apa-apa ya. Tapi kalau ternyata alas kakinya 3 masuknya, kemudian sepatunya juga 3, itu udah baru nggak bisa. Ya, kita akan jeda dulu pemirsa, kita juga akan membahas trending topik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.